Pak Pendeta, gimana menurut Pak Pendeta di Kristen petugas partai itu boleh nggak sih? Nggak ada teksnya. Sampai mana orang boleh halal melakukan pengkhianatan politik itu di mana? Coba. Sampai kepada orang yang dia loyal tadinya sebelumnya itu melakukan maksiat kepada Tuhan, baru kita tinggalkan, nggak ada lagi ketaatan. Dalam Kristen penambahan masa jabatan tuh gimana, Bung? Iya. Di gereja gua 2 periode, Bro. Nah, terakhir nih. Tegak lurus lurah nih gimana? Kalau di Islam. Tegak lurus lurah. Kalau ini udah ini, Ri. Hentikan saja percakapannya Iya. begini. Nih, itu yang penting tuh. Oke, welcome to Tetap Politik, dan hari ini kita tidak mau membahas isu yang politik-politik banget sebenarnya, yang kita lebih ke isu-isu yang menenangkan hati, karena di tahun politik persoalan-persoalan hidup ini akan terasa semakin hati semakin panas, semakin membara. Gitu ya, Ri ya. Ya, gitu. Dan kita udah datangan 2 orang agamawan muda Yang membuat hati kita tenang. ya. Tapi sekaligus berdebar-debar. Kenapa? Kayaknya kalau ada mereka ini kita rasanya agak jauh dari surga ya. Kapan mau ketemu bidadari? Ini adalah dialog orang suci dan pendeta ini, pendosa ini loh, pendosa ini kan, orang suci dan pendosa ini berdua kan. Iya. Dan kita sudah kedatangan Pendeta Peter dan Gus Romzi. Wih, Pendeta Peter dan Gus Romzi. Kalau Gus Romzi kan udah akrab lah dengan Semua event kita beliau. iya, event politik. Kayaknya event bikinan sosial. kita kurang kuat nih, kita harus datengin pendeta juga nih. Iya. Itu pertanyaan gua, Ri, ke Budi, lu manggil gua sama Gus Romzi di tengah situasi konstelasi begini nggak salah nih. Kayaknya kita perlu tahu nih. Ya, ini pegang-pegang kerah ini apa maksudnya nih? Katanya Supaya nggak meleset, Om Ari. Iya, ini kan Ya. lo kan ini Pendeta Peter ini Yes. pendeta di Gereja Kristen Pasundan. Pasundan di Bekasi ya, Ya, Pak betul. Peter ya. Pak Pendeta ya. dan Gus Romzi ke sana lagi. Gimana? Cirebon. Cirebon. Ini Ya kan? Pak Pendeta Peter ini sahabat gua, Ri. Sama-sama Jawa Barat nih basisnya nih kan. Sama-sama. Provinsi, salah satu provinsi paling intoleran di Indonesia. Jadi kita nggak cocok bicara di sini sebenarnya. Iya. Ya, Gua bilang sama Pak Pendeta lu hari ini gimana? Gua pakai baju apa terserah Pak Pendeta yang nyaman aja buat Pak Pendeta. Oh, gua izin pakai kolar ya gitu. Oh iya, Kalau itu hoax, Ri. Orang gua nanya, Iya. gua pakai flanel aja, Bud. Jangan, Pak Pendeta. Pakai baju kolar ya kan. Malah berani merintah pendeta dia. betul. Iya. Budi ya. Ya emang banyak yang berani sama pendeta ini banyak. Budi Adiputro doang, Ri. Iya. Iya. Lu ada cerita-cerita Enggak, gua jemaah lu enggak? Gue takutnya orang nggak tahu lu pendeta gitu, nanti di jalan orang kurang ajar sama lu, lu bisa dosanya bisa 4 kali lebih Iya. tinggi soalnya. Iya kan? Kalau pendeta terus tampangnya dari timur pasti, Ri, dia akan asosiatif dengan si mata elang itu pasti. Itulah, Gus. Jadi itulah kondusifan gua sebagai seorang pendeta dan juga kebetulan tampangnya dari Indonesia Timur. Tapi ya bersama dengan itu juga gue punya pengalaman yang cukup menyelamatkan gue. Sekali waktu gue baru awal-awal lah ya jadi pendeta, kurang lebih 12 tahun yang lalu lah. Bulan itu gue masih cicilan motor. Bulan itu gue meleset tuh, Ri. Gue meleset sebulan dan kaget gue tengah hari ada yang ngetuk pintu gitu. Wah, gue pikir saudara dari mana nih? Iya, jemaah ya. Ya, tapi celingak-celinguk dia, nggak nyaman gitu kondisinya. Terus dia masuk dan nanya, Pak mau nanya ini gereja ya? Iya gereja. Oke, ya. Mau nanya Pak, saya mau nyari Pak Peter katanya. Saya kebetulan Pak Peter. Terus langsung dia tepok jidat, bro. Aduh, tuang ngalah, katong langsung pulang saja. Bahasa orang Ambon. Karena dia
ternyata jadi saya diselamatkan karena kebetulan profesi gua seorang pendeta dengan tampang timur. Jadi, bulan itu gua agak longgar jadi. Iya, jadi memang gereja tuh tempat berlindung ya sebenarnya ya. Nah, terus dia langsung pulang atau dia berusaha Dia salaman persuasi? dulu, Bud. Dia salaman dulu tuh langsung pamit. Oh gitu. Begitulah. Lumayan terselamatkan gua. Iya, kalau dulu tuh di zaman perjuangan tuh inget deh di apa Keuskupan Agung Semarang tuh Romo Sugia Iya, iya. Uskup Agung Semarang itu ikut melindungi para pejuang-pejuang kita melawan Belanda dengan ditaruh di dalam gereja. Iya, iya, iya. Lucunya mana itu? Enggak lucu ini. Gimana gereja? Gua nungguin. Enggak. Nungguin lucu ya. Gimana gereja memanfaatkan atau menjadi pelindung lah buat orang-orang, bahkan bukan cuma umat Kristiani atau umat Katolik waktu itu kan, tapi juga siapapun yang berjuang buat kemerdekaan bisa ada di dalam tembok gereja sehingga tentara Belanda nggak bisa masuk. Ayo gue sebentar lu kayak gimana ya. Nggak ada, gue setuju lah. Maksudnya semua rumah ibadah harusnya jadi tempat aman buat siapapun gitu, nggak cuma sekedar buat penganutnya. Kalau misalnya masjid, gereja itu kan pasti dibangun dengan struktur fondasi yang lebih kuat daripada bangunan-bangunan rumah orang. Jadi gua ngebayangin kalau misalnya masjid-masjid, rumah-rumah ibadah gitu semua agama dijadiin misalnya disaster hub kalau lagi ada bencana, itu kan sebenarnya oke Safe banget. house ya, Gus ya? Safe house dalam kejadian-kejadian itu. Tapi kadang beberapa rumah ibadah itu kan dikooptasi sama ownernya dalam tanda kutip. Mereka mengunci rumah Tuhan kan. Gimana tuh? Iya. Maksudnya gimana tuh? Coba gue Ya lu kalau agak jarang ke rumah ibadah soalnya. misalnya lu masjid-masjid di Jakarta kan banyak yang kalau malam tuh dikunci kan. Akhirnya orang-orang yang butuh harus misalnya dia nggak punya, dia homeless baru dikeluarin dari kontrakannya mau nyelamatin diri ke masjid agak susah juga gitu. Kalau enggak hilang dong kotak amal bos. Dilematis ya, Ri, ya? Betul. Banyak kejadian Valentine. Iya. Ada yang kotak amal ini QRIS-nya diganti itu QR. Iya, betul. Udah cuma 2,5% kan. Kalau zakat ini kan hilang pula kan. Pak Pendeta 10 aja hilang nggak? Pernah hilang. Belum kejadian gitu. Jangan dong. Apa menarik kita nih? Bahas apa kita? Ini kita melihat sekarang ini tensi politik. Kita ngomongin kerohanian dulu lah. Gitu. Meskipun kalau rumah ibadah tadi rumah ibadahnya susah bikin ya. Jangan tema-tema yang terlalu sosial. Iya. Ini kita harus masuk ke hati. Iya. Ya kan. Apa yang pesan Pak Pendeta ini untuk jamaah, untuk masyarakat Indonesia gitu ya, melihat tensi pertarungan politik yang semakin ramai sekarang ini. Apakah ini ikut meramaikan itu adalah bagian dari melahirkan kepemimpinan yang baik di dunia di Indonesia ini untuk masa depan? Silakan. Gue masuk dari data dulu. Gue beberapa waktu lalu baca data bilangan Research Center. Buat gue menarik karena lembaga ini khusus mereka mensurvei data-data seputar komunitas atau lingkungan Kristiani gitu. Salah satu yang didata itu berkaitan dengan dari lima isu yang cenderung disukai dan dicari oleh pemuda Kristiani range 17 sampai 25 tahun, isu politik itu urutan nomor 5. 15 sampai 25 tahun. 26 sampai 40 tahun itu isu politiknya merangsek dia naik ke urutan nomor 3. Yang dicari oleh minimal pemuda Kristiani di range 26 sampai 40. Di range 40 ke atas, isu pertama yang jadi concern dan dicari di media sosial adalah politik. Itu berarti di range 17 sampai 40 sebenarnya minimal kalau saya bicara di data pemuda Kristiani based on datanya bilangan Research Center, menurut saya ini jadi menarik bahwa sebenarnya pemuda gereja dalam hal ini mereka memberikan konsentrasi mereka atau perhatian mereka sebenarnya begitu ya. Bahwa lalu itu tidak terluapkan dalam aktivitas-aktivitas keseharian mereka, tetapi data itu menurut saya cukup bunyi bahwa sebenarnya pemuda Kristiani sebenarnya memberikan perhatian gitu. Minimal data itu menurut saya cukup bunyi ya. Sepertinya terlihat tidak memberikan perhatian, tetapi sebenarnya di ranah-ranah atau dalam ruang-ruang personal mereka sebenarnya mencari informasi-informasi itu. Jadi gue mau bilang bahwa sebenarnya pemuda gereja dalam hal ini mereka tidak juga menutup mata mereka terhadap konstelasi saat ini gitu. Ya. Menurut gue itu dulu paling Rik. Ya, tapi kan ini ikut meramaikan ini penting nih berarti. Iya. Gimana pentingnya ikut meramaikan nih Pak Pendeta? Ya, gue pikir
ya kita semua tahu lah ya bonus demografi, data yang cukup besar berkaitan dengan ceruk pemuda yang akan memberikan implikasi besar di tahun politik nanti. Gue pikir jelas ya. Gereja pun dalam hal ini, Om Ari, Om Budi, kami tidak menutup mata, bahkan PGI atau sinode dan gereja kami, saya kebetulan saat ini melayani di Gereja Kristen Pasundan, kami sedapat mungkin memberikan edukasi politik kepada jemaat. Salah satunya misalkan di sinode ketika kita akan memasuki tahun politik, kami ada surat pastoral sebutannya untuk memberikan pemahaman kepada jemaat-jemaat untuk mempersiapkan diri mereka, mempelajari tentang sosok-sosok yang nanti pada saatnya mereka akan pilih. Artinya keterlibatan gereja pun sebenarnya sudah jelas untuk ikut ambil bagian dan bahkan memberikan edukasi untuk mempersiapkan jemaat. Bahkan salah satunya saya masih ingat 2019 di Sinode Gereja Kristen Pasundan kami memanggil para tokoh yang akan masuk di pilkada begitu ya. Kita memberikan edukasi itu karena gereja punya tanggung jawab untuk memperlengkapi mereka. Jadi mereka tidak masuk sendiri tanpa ada edukasi dari gereja. Mereka perlu perspektif itu. Salah satu yang dilakukan oleh gereja tadi, sedapat mungkin kita berikan surat pendampingan, dan juga mereka yang akan berproses masuk di kancah politik kita panggil, kita undang, dan kita bersama-sama memberikan edukasi politik. Memberikan pemahaman teologis gitu salah satunya untuk mereka tidak lalu ketika di dalam lalu mereka jadi individualistis, tetapi tetap menjaga panggilan mereka untuk juga bisa membawa suara jemaat gitu. Ini gimana nih Gus, di tempatnya Pak Pendeta ternyata ada di Rukiah dulu jalan-jalan. Sebelum maju ke medan laga ya. Kayaknya sama ya di apa namanya? Itu dah. Oke. Kita juga sama, kegiatan-kegiatan semacam itu juga dilakukan. Tapi yang menurutku menarik yang tadi pendeta bilang itu, memang secara sistem itu dibangun sistem kayak ini ya, kayak orang mau nikah ada pelatihan pranikah gitu kan sekarang di KUA kan. Nah, orang mau jadi anggota DPR, orang mau jadi politisi, dikasih value-value agama ini loh yang nggak boleh gitu. Jadi karena emang misalnya ini batasan-batasan yang Tuhan udah buat gitu, lu nggak boleh lewatin batasan-batasan itu. Itu menarik juga sih. Gua nggak tahu ya kalau partai-partai ada nggak kegiatan hal semacam itu, tapi kalau lembaga-lembaga keagamaan memang memfasilitasi itu. Kayak banyak pesantren juga yang kemudian kiai-kiainya jadi rujukan calon-calon kan, selain mereka butuh suaranya, tapi kita juga butuh nasihat-nasihat soal apa yang harus dijaga, apa yang harus dirawat, atau batasan yang nggak boleh dilewatin gitu. Kalau selama ini tuh berkampanye atau kalau bisa kan berkampanye, mengedukasi, berbicara soal politik di institusi-institusi keagamaan, misalnya di Islam ataupun di gereja gitu Pak Pendeta, itu sekarang itu rule of the game-nya gimana sih? Karena kan selama ini kalau kita lihat, kita kan selama ini menabuhkan, nggak boleh politisi kampanye di kampus, institusi pendidikan. Sekarang udah dibuka, justru malah institusi pendidikan itu institusi pendidikan lah ya, di mana tempat lebih proaktif untuk menguji, mendialektikakan gagasan-gagasan politik. Di situ harus segarang-garangnya gitu. Nah, kalau gereja sendiri gimana Pak Pendeta dalam menghadapi tahun-tahun politik? Ada orang mendekati, ada orang mau berbicara, ada orang minta dukungan juga. Itu gimana sih pengelola ini sebenarnya Pak Pendeta? Saya pikir ini tidak representasi terhadap gereja tertentu. Ini yang lu alami aja. Tapi kalau pragmatis, mimbar menjadi ruang teologi politik praktis, hampir cenderung tidak, Pak Mari, gitu ya. Tapi bahwa lalu kami sediakan ruang untuk berdiskusi begitu ya kepada tokoh-tokoh yang nanti akan ikut ambil bagian begitu ya dalam proses konstelasi politik. Kita berikan ruang diskusi itu dengan mereka, tetapi tidak dengan kepentingan-kepentingan tertentu, karena acap kali warna-warna ini kan asosiatif dengan situasi konstelasi politik sekarang gitu ya. Tapi ruang mimbar itu kami memang sterilisasi dari hal-hal seperti itu. Kalaupun ada tokoh agama atau dalam hal ini pendeta, kami lebih normatif untuk memberikan penguatan kepada jemaat untuk lalu mempersiapkan diri mereka,
memperlengkapi diri mereka untuk mencari data terhadap orang-orang yang pada saatnya mereka akan pilih nanti gitu. Kode-kode gitu kan dari pendeta. Kode-kode, iya. Kan kalau di pesantren misalnya ada tradisi samina watona gitu kan. Apa yang dikatakan kiai misalnya pimpinan pondok pesantren mungkin sebagai besar bisa diikuti oleh para santrinya. Kalau tradisinya di gereja Kristen Pasundan lah, at least yang lu pimpin gitu loh, Pak Pendeta. Tapi sepertinya ketokohan pendeta untuk lalu mendrive pilihan jemaat, menurut saya tidak karena kultur itu nggak ada dan nggak kuat gitu, Bud. Kultur itu nggak ada dan nggak kuat gitu. Jadi, saya pikir ketokohan pendeta tidak dalam range atau kapasitas Electoral effect. Mengarahkan ya. Betul, sama sekali tidak gitu ya. Sampai debt collector tadi aja ya. Itu cukup mumpuni bro, itu cukup mempan buat mereka. Tapi kalau mendrive jemaat untuk lalu memilih orang tertentu, saya pikir jemaat cukup teredukasi juga ya untuk hal-hal seperti itu. Malah sebenarnya mereka punya resistensi juga sebenarnya ketika lalu ada tendensius tertentu dari pendeta yang lalu mengarahkan mereka cukup punya border untuk lalu bisa men-screening hal itu juga menurut saya. Ya kalau di masjid, di gereja, di rumah ibadah sih gue juga setuju ya. Kayaknya emang sebaiknya nggak ada political discourse yang berlebihan lah di sana. Tapi value of demokrasi nggak apa-apa. Betul. Ya. Misalnya soal khutbah ngomongin soal kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan dalam pemilu dan sebagainya itu oke. Tapi kalau kemudian di masjid dijadikan tempat untuk deklarasi dan sebagainya, gua nggak cocok juga. Tapi kalau tadi kan lu nyebut pesantren ya. Nah, pesantren ini institusi pendidikan, meskipun ini memang institusi pendidikan keagamaan. Jadi kita agak berat juga. Makanya kebanyakan topik-topik atau gerakan BEM memfasilitasi calon-calon presiden, calon-calon bupati dan sebagainya untuk diskusi kan akhirnya kampus-kampus umum. Kampus-kampus Islam juga belum kelihatan nih. Belum ada kan yang UIN mana gitu, misalnya Universitas Islam Negeri atau Universitas Kristen mana yang membuka panggung besar untuk calon partai politik tertentu. Kayaknya juga pasti akan agak berlawanan juga nih karena merasa kampusnya adalah rumah ibadahnya juga gitu. Ini jadi problem. Manunggaling ya. Kayak manunggaling. Nah, itu juga jadi tantangan besar nih. Jadi pas peraturan yang baru ini muncul, tantangannya adalah apakah kemudian universitas-universitas Islam, universitas-universitas Katolik, Kristen dan sebagainya itu juga akan membuka diri dengan diskurs itu gitu ya. Tapi gua pengalaman tadi baru banget gua sholat Jumatan di salah satu masjid di Jakarta Selatan. Khotib juga nggak bisa memposisikan diri pada saat ngomongin soal Israel dan Palestina. Jadi yang didiskusikan itu bukan value kekerasan ini harus dihilangkan, misalnya bukan soal Palestina harus dibantu didoakan, kemudian kita juga mendoakan agar PBB segera berakhir dan sebagainya. Tapi mereka juga nyebutin aktor-aktor yang ada di sana. Kan ini jadi lucu. Itu kan sama kayak ada orang di Malaysia kemudian tiba-tiba pidato, mari kita bantu PDI Perjuangan, bukan pidato, khutbah Jumat. Mari kita bantu PDI Perjuangan memenangkan pemilu di Indonesia. Kita doakan mereka memenangkan pemilu Indonesia agar Indonesia menjadi negara yang adil, makmur dan sejahtera. Mari kita doakan PSI, mari kita doakan PKS misalnya. Nah, khotib-khotib juga nggak paham nih kalau konstelasi di luar yang terjadi itu juga sebenarnya konstelasi politik yang seharusnya tidak dibawa ke masjid. Tapi soal konfliknya boleh dibicarakan. Misalnya kita doakan perang Ukraina dan Rusia segera berakhir sehingga tidak berpengaruh terhadap misalnya ekspor gandum ke kita misalnya gitu ya. Sehingga anak-anak kita masih bisa makan roti di pagi hari. Itulah make sense. Tapi kalau kemudian kita ngomongin clash di Ukraina dan Australia dalam khutbah ya, bukan dalam kajian. Rusia Ukraina. Kita ngomongin Palestina Israel dalam khutbah oke, kita ngomongin Ukraina Rusia oke. Tapi yang diomongin adalah misalnya value keagamaan, menolak kekerasan, peperangan udah nggak boleh lagi terjadi dan sebagainya. Bukan konstelasi politik di sana yang kemudian didiskusikan. Tadi gua yang lu dengar gimana tadi tuh? Yang gua dengar tadi ngomongin semua aktor-aktornya, nama-namanya, pihak-pihak yang bertikainya dan sebagainya, yang itu sama persis kalau gua bayangin adalah orang lagi khutbah, anggaplah khutbah di Masjidil Haram misalnya, atau khutbah di Mesir, tiba-tiba ngomong, mari kita doakan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai Islam di Indonesia untuk bisa memenangkan pemilu. Kan itu nggak bakalan masuk akal kalau di luar negeri. Di Indonesia kok bisa gitu? Dan gue ngalamin tadi.
Gue biasanya gue tinggalin tuh khotbahnya. Sampai sekarang gue nggak balik-balik. Gue pernah tuh ya. Ya kalau kita buat gue ya ke masjid beribadah kan untuk Cari mendapat ketenangan. ketenangan hati. Iya, Kalau gua dengar khotbah udah nggak tenang, gua mending pergi kan. Kalau buat gua ya. Jadi poin lu menarik. Dalam diskusi dengan jemaat, gua cukup juga dapat pencerahan bahwa ternyata masyarakat atau jemaat seteredukasi itu soal hal-hal seperti ini. Jadi artinya jangan lalu mengklaim atau merasa bahwa perspektif saya lalu itu juga akan mentang-mentang saya ada di mimbar, mentang-mentang saya khotbah lalu itu akan diterima atau diapresiasi, enggak. Ternyata jemaat di bawah itu mereka punya kapasitas untuk men-screening hal itu. Jadi jangan coba-coba, bahasa gue ya, jangan coba-coba masuk dalam ranah-ranah yang akhirnya jadi sangat tendensius karena mereka seteredukasi itu. Jadi jangan tes aja karena percayalah mereka detik itu pun poinnya Ari kan itu. Detik memunculkan tendensius aja, detik itu mereka sudah punya nilai terhadap siapa pengkhotbah. Jadi jangan coba-coba karena mereka dan semua jemaat seteredukasi itu menurut gua ya. Menurut gua. Dulu ada teman gua di UID interupsi, Gus. Oh, ada yang khotbah. Interupsi gitu kan, gara-gara khotbah bos ada. Khotib Jumatnya. Iya cuma bang nggak boleh bang. Nah itu yang maksud. Gue juga pernah workout gue. Kadang-kadang kan ada juga kan teorinya yang namanya once lu jadi audiens lu akan pasif tuh, lu akan terpaksa menerima. Apalagi secara positioning yang khutbah itu kan selalu lebih tinggi dan teori komunikasi itu kan indoktrinasi tuh kalau yang bicaranya di atas agitasi dari atas ke bawah kan. Dan orang tuh akan pasif. Jadi kalau pendeta tadi bilang mereka teredukasi, iya. Tapi ini kan mereka terhegemoni kan nggak sadar juga. Ya minimal oke, asumsinya mayoritas teredukasi. Dapat 10-20% not bad lah, lumayan. Betul. Apalagi kalau udah diinfiltrasi misalnya kekuatan politik, kasih dulu Pak Pendeta tipis-tipis aja, ya kan? Minimal udah dia Kasih nocan dulu. kasih nocan dulu. Misalnya ya, itu diaminkan aja udah kredit tuh misalnya. Betul. Kayak gitu-gitu kan. Jadi memang itu challenge sih ya. Nggak harus orang keluar sana langsung punya keyakinan, tapi at least ada orang yang gua jadikan rujukan karena lu kan selama ini jadi rujukan. Orang tadi mau ujian biar lulus ke elu, permasalahan rumah tangga ke elu, ya nggak? Kesurupan sakit ke elu, ya kan? Punya duit juga ke pendeta cuy. Iya kan? Iya. Jadi rujukan lo, iya. Iya. Gitu. Jadi mungkin itu challenge-nya tersendiri gitu ya, Pak Pendeta ya. Dan memang dalam diskursus kebebasan beragama berkeyakinan yang sekarang pemerintah sedang galang luar biasa di berbagai macam provinsi, dibangun des-des KBB itu ya, memang KBB itu apa tuh? kebebasan berkeyakinan beragama dan berkeyakinan. Toga Thomas ini tokoh agama dan tokoh masyarakat itu implikasinya teramat sangat signifikan. Makanya lalu diskursusnya selalu berkaitan dengan memberikan invitasi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk lalu bisa mengedukasi jemaat-jemaat mereka masing-masing. Kalau ngomongin soal otoritas nih ya, kan otoritas tertingginya teks nih seharusnya. Kalau religious authority nih paling tinggi teks, kedua tradisi, ketiga orangnya. Tapi menurut gue di era media sekarang tuh udah kayak switch gitu. Karena spokesperson itu akan pegang otoritas paling tinggi. Itu kan makanya ada bias of authority di hampir semua urusan ya, nggak cuma sekedar ilmu agama ya. Misalnya kita lihatlah Dr. Tirta, rujukan urusan COVID, padahal dia bukan virolog, bukan epidemiolog, dia cuma dokter umum doang gitu ya. Tapi kemudian karena dia banyak bicara ngomongin soal itu, orang nggak peduli soal tradisi atau teksnya gitu. Nah di agama juga sama. Orang yang benar-benar concern mempelajari agama dan sebagainya itu belum tentu dia akan didengar lebih banyak daripada orang yang produksi konten jadi key opinion leader gitu. Oh, kalau di keilmuan adanya matinya kepakaran. Matinya kepakaran. Kalau di agama juga bisa sama kayak gitu matinya. Ya, jadi otoritasnya bergeser tuh dari yang tadi pendeta sampaikan tuh bener banget. Jadi orang ninggalin teks, ninggalin tradisi karena teks dan tradisi ini diinterpretasi dan didokumentasikan langsung oleh oleh orangnya. Padahal the people tuh harusnya otoritas ketiga. Ulama tuh otoritas ketiga setelah teks dan tradisi kan. Jadi apa bedanya Pilpres 2019 sama sekarang dalam pengalaman Pak Pendeta? Suasananya gimana? Gue masih inget banget itu, Ri. Itu fase gue sama Budi lagi
Akrab ya. dan lagi asik-asiknya kuliah dan kami ada di dinamika itu untuk setiap hari nongkrong di Katanya dia jarang kuliah tuh. tapi dia datang untuk nongkrong, Bro. Aduh, lanjut. Wah, gua kalau ingat dinamika hari itu Ya. bahkan grup-grup jemaat ya pribadi ya, grup-grup jemaat yang memproduksi dan lalu membagikan informasi seputar konstelasi yang ketika itu begitu begitu tajam, nggak bisa dibendung ya, dan itu jadi pemandangan yang menurut saya sih berimplikasi besar, terkhusus soal bagaimana mereka membangun relasi mereka dengan komunitas, dengan lingkungan, dan juga bahkan kekeluargaan. Konteks ketika itu memang yang digerus atau yang digoreng kan bahkan relasi kekeluargaan pun begitu luar biasa dipertaruhkan konteks 2019. 2024 menurut gua kondusif ya. Menurut saya minimal dalam perspektif saya mendampingi jemaat. Kayaknya tahun ini sudah signifikan jauh berbeda dibanding. Dan sepertinya isu itu tidak lalu jadi primadona lagi untuk digarus, apalagi dengan tokoh-tokoh yang sekarang maju. Saya pikir itu tidak menjadi isu utama untuk diangkat. Gitu. Kalau dulu kan at least ya di pemilu kemarin dan mungkin ada pilkada di beberapa tempat juga, politik identitas kan jadi momok dan hal yang sangat menakutkan gitu Pak Pendeta kan. Lu ada pengalaman gak ketika mengalami masa puncak-puncaknya orang ketakutan atau orang kebenciannya terkait satu sama lain itu termanifestasi dari WhatsApp grup, umpatan-umpatan, perkumpulan-perkumpulan gitu-gitu. Lu ada ini nggak story nggak soal? Yang tadi gue bilang itu terlihat banget di komunitas-komunitas, di grup-grup di tengah jemaat ya. Dan menurut gue juga sangat tidak sehat itu. Lalu beberapa kali kita coba berikan pemahaman untuk mereka berani untuk mencari data di mana mereka mendapatkan informasi itu, dan hati-hati untuk lalu bisa mau berbagi terhadap konten itu gitu, karena mempengaruhi begitu banyak mereka yang akhirnya harus left group karena seringan dan semudah itu untuk berbagi tentang isu-isu politik identitas di masa itu ya. Terus sekarang saya pikir sepertinya sudah mulai stabil ya gitu ya. Ada saya setuju banget di fase 2019 itu sangat-sangat terasa sekali di komunitas Kristiani khususnya. Lu setuju Gus? Sekarang jauh lebih baik, jauh lebih tenang. Meskipun kalau gue lihat media sosial kayaknya ada hari ini isu ada cekek, besok isu ada apa gitu. Kayaknya tekel belakang juga. Iya, maksudku iya sih, bukan gua ini secara keagamaan nggak ada kontradiksi gitu, nggak ada pertarungan, tapi hal-hal yang lebih brutal gitu maksudnya. Hal-hal kebrutalannya digeser ke topik yang lain aja gitu, tapi tensinya tetap sama gitu. Iya, tapi kalau tensinya sama, topiknya beda kan suasana batin juga beda kan, Bro. Jadi di 2019 itu kan karena tensinya lumayan tinggi dan topiknya itu topik-topik keagamaan, itu udah senggol bacok banget kan. Kalau sekarang kan kita cuma ceng-cengan calon, ceng-cengan latar belakang dan sebagainya kan. Itu jauh lebih nyaman lah. Itu daily activity kita lah gitu ya. Ceng-cengan suku dan sebagainya ini kan nggak terlalu, orang udah bisa nerima. Tapi kalau lu di balik 2019 itu topiknya topik keagamaan, menurut gua itu udah suasana yang emang sangat nggak nyaman. Kita juga ngerasain banget lah sebagai anak muda gitu ya di pusaran topik-topik keagamaan. 2019 itu emang gue sih agak berpikir kayaknya ke depan kita nggak akan terulang sih kejadian 2019. Itu udah cukup puncak lah, itu udah dan traumatik dan sudah habis terkuras juga kayaknya Gus energinya gitu ya. Betul. Dan konteks Ahok ketika itu kayaknya kita nggak akan nemuin lagi juga, karena itu kan pusaran yang sangat mempengaruhi konstelasi 2019 gitu ya. Nggak bisa dipungkiri. Nah, waktu itu gimana situasi di jemaat Pak Pendeta? Waktu isu Ahok dulu tuh. Ada cerita nggak? Yang spesifik sih enggak ya, tapi ada, tapi dia pasti nggak mau ungkapkan. Nggak, karena ya lu yang mungkin dianggap oleh orang-orang kebanyakan, misalnya teman-teman di gereja ya ada bersama Ahok gitu. Sementara yang lain ada di seberang kita gitu. Itu kan head to head-nya kayak gitu tuh. Iya. Gimana lu Pak Pendeta? Ya dulu nggak bisa dipungkirin, semua orang ya, mungkin semoga saya salah, anggaplah ini spekulasi. Semua orang Kristiani katakanlah ada di pihak Ahok begitu ya. Dan face to face atau head to head itu kan lalu berimplikasi ke konstelasi 2019 gitu ya.
indikasi yang signifikan seperti momentum Ahok itu, gue pikir udah nggak nemu lagi beberapa tahun terakhir. Jadi sepertinya nggak ada isu politik identitas yang signifikan. Karena setidaknya sampai sekarang saja saya pikir itu bukan tidak masuk di katakanlah 3 besar isu yang cukup mempengaruhi ketokohan ini begitu, dan isu-isu di sekitarnya gitu. Nah, gue sering ngerasa kalau topik keagamaan itu dijadiin konten politik ya dalam pilpres atau pilkada dan sebagainya, itu bisa jadi malah jadi mengurangi kualitas itu gitu. Kayak yang tadi pendeta bilang 100% Kristiani memilih Ahok, itu kan berarti itu misalnya hadir karena rasa takut misalnya gitu ya. Kalau misalnya keterpilihan calon yang lain membuat ibadah tidak nyaman dan sebagainya gitu ya. Artinya itu udah bias kan, itu udah terlepas atensinya, udah fokus ke satu isu aja. Yang penting kita nyelamatin diri dan akhirnya nggak mikir soal kapasitas, nggak mikir kapabilitas, nggak mikir yang lain. Akhirnya terfokus di situ. Makanya kehadiran topik-topik keagamaan di ruang politik tuh emang harusnya yang didiskusikan tuh value gitu. Harus value kebaikan, value menolak kekerasan, menolak penindasan, kesetaraan dan sebagainya gitu. Bukan tidak menjadikan agama sebagai pialanya gitu. Tapi kalau kita jadiin agama yang direbutin, kan jadinya agama yang diperebutkan. Akhirnya ya begitu. Narasi kemarin deklarasi Amin dan Surya Paloh menegaskan dengan tegas bahwa narasi itu sudah tidak ada lagi di sini, dengan salah satunya secara monumental memanggil tokoh-tokoh agama. Menurut saya itu salah satu upaya yang mau diredam atau mungkin mau disampaikan sebagai edukasi dari ketokohan yang mungkin dulu asosiatif dengan sikap tertentu begitu ya, dan saya pikir itu baik sekali. Saya pikir itu baik sekali. Tapi itu kebencian, kekerasan waktu itu tuh, kekerasan hati ya satu sama lain itu, kontribusi pemuka agama tuh ada nggak tuh? Kan lu bilang tadi tuh di Jumatan itu ada hal-hal yang membuat kayak agak resah deh gue. Ada nggak sumbangan juga untuk meyakinkan atau menguatkan kebencian itu, justru malah bukannya tunggu lu jauh kawan, jangan lu, ini saudara kita, mengeraskan pertentangan. Iya. Gimana lu lihat? Ya adalah sumbangan tokoh-tokoh agama ya. Yang tadi gue bilang, mereka kan juru bicara agama kan. Orang kadang-kadang beberapa menganggap tokoh agama sebagai juru bicara Tuhan yang akhirnya yang disampaikan itu nggak divalidasi ulang dan sebagainya, ya diterima mentah-mentah aja. Dan sumbangan mereka ke permasalahan kemarin ya cukup besar, bahkan sangat besar gitu. Ini kan nggak cuma sekedar obrolan akar rumput kan. Tapi coba case itu kan diadu juga antar tokoh-tokoh agama dan itu terjadi gitu. Coba kita mau merasionalisasi nih. Ketika kita main jujur-jujuran ya Pak Pendeta. Waktu Ahok bertarung, pasti ada cerita di kalangan jamaahnya Pak Pendeta, walaupun itu bukan dari Pak Pendeta, yang mengatakan kalau Anies yang menang, ini kita bisa suslit beribadah nih, gitu. Ya kan? Nah, di tempat Gus Romsi juga, gue yakin kalau Jokowi yang menang, nanti bisa-bisa nggak ada suara azan gitu, nggak ada. Pasti ada juga narasi itu sama gitu. Tapi ketika mereka berdua memimpin, gimana experience-nya? Apakah ada nggak apa yang ditakutkan dulu, apa yang disampaikan dulu terjadi? Tergantung interpretasi kebijakannya. Gue kasih contoh nih yang paling menarik. Waktu Ahok bikin aturan tidak boleh nyembelih kambing di masjid-masjid karena harus di rumah potong hewan kan, harus di RPH disertifikasi sama BNSP. Karena pertama soal pengolahan limbahnya, kedua soal soal kompetensi dia motong. Karena kan yang namanya juleha, juru sembelih halal kan ada sertifikasinya di BNSP. Oke. Lu bisa lihatin dari dua sudut pandang nih. Sudut pandang pertama, Ahok mengganggu tradisi keagamaan, which is itu yang tadi gue bilang, otoritas agama nomor 2. Tradisinya masjid-masjid itu melakukan sembelih sendiri. Dan itu dirayakan sebegitu luar biasa. Ditonton. Orang-orang sekitar masjid nyumbang kan, ada yang naruh kambing, ada yang naruh sapi dan sebagainya.
aksen gua nih udah ikut hari nih kalau begini. Makanya. Bukan ikut istri lo. Nyalain gua. Gak kelamaan nongkrong di total politik ini. Istrinya Padang juga Iya, Bang iya. Pendeta. Itu Instagram story isinya ini kambing gue nih. Iya. Iya, Instagram story. Itu satu poin. Tapi di poin yang kedua, di poin yang kedua, Ahok secara kebijakan itu betul. Karena dia misalnya menjaga penyakit karena limbah darah itu bisa kemana-mana datangnya. Kemudian dia memastikan kambing kurban itu halal karena dipotong oleh orang yang kompeten dan sudah punya sertifikasi. Kemudian ada RPH juga jadi ini gitu kan. Masyarakat juga jadi nggak buang sampah sembarangan dan seterusnya. Nah, lu kan bisa lihat dari dua sudut pandang itu. Artinya those who vote for misalnya Jokowi akan berpikir Ahok melakukan inisiatif yang bagus nih. Jadi tradisi yang emang kita sebenarnya agak salah nih ya harusnya diperbaiki. Tapi orang yang nggak milih Prabowo akan nggak milih Ahok akan berpikirnya nggak bisa dong. Ini dia mau ganggu tradisi kita. Nah itu tuh jadi. Berarti yang terjadi preferensinya ada dulu, baru lu bisa melakukan judgment betul. terhadap sebuah kebijakan. Jadi ya. ini stereotype dibangun dari persepsi dibangunnya dari selective attention. Iya. Lu mau seleksi aja perhatian, lu mau seleksi kemana? Kalau perhatian lu seleksinya di kebijakan pemerintah yang bagus, ya itu akan bagus. Tapi kalau misalnya ini persepsi lu ini satu kebijakan yang sama nih padahal nih. padahal kebijakan yang sama. Nyembelih kambing nih kan. Nyembelih kambing. Misalnya Tafsirnya bisa tafsirnya yang beda. bilang ini merusak tradisi keagamaan, yang ini bilang oh ini bagus kebijakannya untuk kesehatan dan menjaga kemaslahatan kehalalan. manusia Nah, misalnya. peran pemuka agama jadi sentral di sini kan. Peran untuk pemuka mengarahkan agama yang interpretasi itu kan jadi sentral. Itu balik ke pertanyaan lu tadi kan, Iya. posisi pemuka agama. Nah, akhirnya kebelah. Nah, kebelahnya sayangnya tergantung preferensi politik, bukan tergantung pada Teks atau otoritas segala teks atau otoritas yang keagamaan lain. ya. Gue misalnya ya, kalau gue dukung Ahok, gue bisa ngomong panjang lebar soal ini. Misalnya ada maksud syariah itu ada hifdzun nafas, menjaga jiwa. Nah, menjaga kesehatan itu kan bagian dari menjaga jiwa. Artinya memindahkan potong hewan tidak di depan masjid itu wajib hukumnya. Gue bisa ngomong kayak begitu. Tapi di posisi lain gue juga bisa ngomong ini tradisi yang sudah turun-temurun. Ini yang membuat Islam kuat misalnya. Tradisi ini yang menyatukan Islam maksudnya sebagai tokoh agama, gue bisa ngomong tergantung preferensi kebutuhan gue. Ya, tergantung proximity kan. Tergantung proksi. Kalau lagi di ring 1 bisa gitu. Kalau ringnya agak jauh berubah lagi tafsirnya kan. Atau tergantung market audience jemaat kita. Itu juga bisa jadi. Ini aspirasi jemaat kira-kira gimana Ini nih? tergantung market audience ini sama persis kayak yang Ari tadi bilang. Gue udah bisa bedain orang yang dibentuk oleh sosial medianya atau orang yang membentuk sosial medianya gitu kan ya. Itu sama. Ada beberapa tokoh agama, ini gue nggak tahu ya kalau di Kristen ya, mungkin Bang Peter bisa ngomong. Ada ulama yang dibentuk oleh jamaahnya sesuai dengan preferensi. Ada ulama yang memang dia berdiri sendiri lalu kemudian mendakwakan kebaikan-kebaikan dan jamaahnya terbentuk oleh dia gitu. Gue rasa ini terjadi. Bang Peter gimana? Ada nggak gitu? Gue setuju poin Ari tadi, maksudnya di awal skeptis jemaat terhadap konteks perpolitikan tahun itu memang paranoid luar biasa begitu ya. Tapi waktu berjalan kan akhirnya memang itu terkoreksi dengan sendirinya. Hal-hal paranoid tentang ketokohan tertentu dengan latar belakang mereka menurut gue itu by time itu akan terkoreksi dengan sendirinya begitu. Mekanisme konstitusi memframe sehingga lalu hal-hal yang menjadi sensitivitas itu sebenarnya tidak lalu menjadi ketakutan yang pada saatnya juga memang tidak termanifestasi bahasanya Budi tadi gitu. Jadi menurut gua paranoid itu signifikan mempengaruhi paradigma umat di masa itu ya, di konteks ketiga itu, lalu makanya luar biasa diskursus soal merendahkan ketokohan tertentu itu menurut saya jadi bola liar begitu ya di tengah jemaat, dan itu yang miris rasanya ketika mereka tidak teredukasi tapi akhirnya lalu mereka dengan begitu skeptis menilai dan bahkan judging terhadap tokoh tertentu. Dampak-dampak yang lu lihat tuh apa tuh yang terasa betul gitu ya, yang lu hadapi waktu genting secara politik waktu itu tuh, dan lu harus beresin barang itu. Kalau signifikan sih kalau dari gua atau gua pribadi nggak ada sih Bu, tapi bahwa testimoni mereka bahwa situasi ketika itu mempengaruhi silaturahmi satu dengan yang lain begitu ya,
minimal ucapan-ucapan di tahun-tahun itu kan ucapan-ucapan hari raya itu pun lagi pik-piknya kan. Selamat Natal. Yes, begitu ya. Saya diundang Budi untuk hanya ngomong soal Selamat Natal gitu ya. Oh iya pernah ya di Pernah. Iya, iya. Bos, tau gak sama siapa? Sama Cak Nanto, bos. Itu Cak Nanto. udah memperlihatkan preferensi host itu. Dua lah semua. 2 lawan 1, bos. Iya. Satu lagu Alzastro, Mas Alzastro. Astro ini ya. Iya. Lanjut. Iya ya, maksudnya isu-isu konteks ketika itu memang begitu luar biasa bertumpuk untuk lalu menjadi referensi umat sehingga lalu terjebak dalam paranoid luar biasa terhadap ketokohan tertentu gitu. Tapi ya tadi poin Ari, semakin kemari ternyata hal-hal isu seperti itu tidak lalu signifikan juga kok menjadi ketakutan gitu. Ya, setuju nggak sih Gus Romzi sama Pak Pendeta bahwa elit politik makin takut pegang-pegang nih barang yang namanya politik identitas hari ini? Di sekarang ya. Setelah melewati Apa yang fase-fase terjadi? ya. Setelah terbukti kalau dibawa ke level nasional ternyata Yes. nggak terlalu bisa. Tapi kalau kita sekat geografinya berdasarkan tipologi Oke. kelompok masyarakat di daerah, ternyata Ngaruh ya? itu ngaruh. Tapi pas dibawa ke level nasional ternyata nggak Betul, semenarik betul. itu. Jadi Iya. makanya di 2024 belajar dari 2019, kayaknya emang harus melipir dari isu itu kayaknya ya. Tapi sekarang yang ramai kan justru di internal kan. Di internal agama masing-masing. Kita interpretasi habis-habisan misalnya mana yang lebih Muhammadiyah, mana yang lebih NU, mana yang lebih Iya. Sudah tidak ada sama sekali itu kan. Iya. Lebih sektarian ya. lebih sektarian Tapi akhirnya. dalam sejarah biasanya yang lebih bahaya itu perang saudara ini, Gus. Iya kan? Brother kills brother. Coba deh, lu misalnya di gereja Kristen Pasundan deh. Itu kalau ngelihat misalnya ya klan gereja lain itu kan mungkin lebih ganas gitu sinismenya gitu. Kayak misalnya tadi Muhammadiyah sama NU, wah Muhammadiyah gue gitu kan. Ada hal-hal kayak gitu, jangan melihat dia yang kayak gitu. Iya gak sih? Semoga Enggak ya? gue spekulasi tapi kayaknya di gereja itu Lo gak ngeri ya bicara gini emang ya? Enggak maksudnya Enggak ya? bukan enggak ngaruh juga buat gue ngomongin tapi kayaknya di Lu udah internal menghakimi aja. lu. Iya. Itu nanti dipotong deh. Gue takut. Iya. kayaknya di internal jemaat itu nggak jadi sesuatu yang signifikan deh menurut gue. Iya. Enggak Ya bagus sama lah. sekali. Ya bagus lah. Cuman potensi jadi stereotype doang sih. Itu pasti bias itu ada lah. Jadi stereotype misalnya, oh anak majelis ini begini emang orangnya, anak majelis itu emang begitu orangnya. Saya rasa itu sih alamilah, maksudnya kita di geng apa namanya? Geng apapun lah, geng sepeda, geng motor, geng bola dan sebagainya, stereotype kayak gitu pasti ada. Tapi di agama masing-masing itu, di komunitas agama itu, perjuangan politiknya itu perjuangan tentang agamanya masing-masing, kayak misalnya pendirian rumah ibadah, undang-undang perkawinan, misalnya kawin beda agama, hal-hal yang lebih kayak gitu juga terangkat nggak sih Gus? Atau semua balik ke level-level yang sama kayak kita bicarakan di level nasional gitu, kesejahteraan, soal pajak, soal macam-macam gitu. Ada nggak hal yang memang spesifik dan itu memang sengaja diangkat, didiskusikan dan mungkin diaspirasikan gitu di lingkungan gereja dan lingkungan keagamaan gitu misalnya, Pak Pendeta? Kalau di konteks PGI misalkan ya, hal-hal tentang itu biasanya didorong menjadi pokja atau tim tertentu untuk menjadi bahan diskursus. Misalkan contohnya di PGI itu ada komisi yang khusus berkonsentrasi tentang kesaksian dan keutuhan ciptaan. Salah satunya adalah tentang bagaimana gereja bisa berimplikasi terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di beberapa daerah PGIW itu sudah dibentuk dalam rangka untuk lalu menggalang konsolidasi bersama sehingga lalu isu-isu tentang hal ini bisa diredam begitu ya. Jadi memang ada upaya itu sih. Nah, ada usaha itu. Ini kita mau klarifikasi beberapa hal yang lazim diyakini di politik. Kan? Pertama, kemarin tuh viral videonya videonya Mas Romi di Total Politik, 1 juta lah penontonnya. Oke. Itu tips-tips money politik. Nah, Bahwa dia mengukur kalau mau 50.000 suara siapkan 150.000 amplop. Karena akurasinya 30%. Katanya. Kalau di komunitas
Ya. keagamaan money politics ini relevan nggak sih? Nah, ini kita minta ini nih, apa namanya istilahnya fatwa. Oke. Ya, fatwa money politics di agama tuh gimana? Gua bicara dalam pengalaman gua belum pernah nemu itu. Di jemaat yang gua layani misalkan atau di GKP yang terindikasi lalu ada kepentingan-kepentingan yang lalu akhirnya masuk ke Ada yang ranah ngadu money nggak, Pak politik. Pendeta, saya terima nggak nih uang gitu? 1-2 tapi gue pikir itu tidak dalam tendensius terhadap tokoh tertentu dan lalu itu terjadi di internal gereja begitu ya. Iya, itu di rumahnya masing-masing kali ya, serangan itu maksud fajar ini ya. Tapi nggak tahu isu itu masih mempan tapi menurut gua di konteks tertentu Nah. bisa saja itu masih dipakai jadi isu untuk menggoreng. Ini sesi fatwa nih. Money politik sebenarnya gimana sih hukumnya, Gus? Di politik, money politik itu hukumnya gimana sih? Kalau itu diterjemahkan sebagai suap ya haram hukumnya. Ar-Razi wal Murtasi kan. Ini Itu ada tafsir. Iya, tafsir. kalau silakan Anda kalau ya. itu menyuap, yang namanya menyuap itu orang yang menyuap dan orang yang disuap masuk neraka, itu clear. Dalam konteks itu adalah suap menyuap. Makanya ada yang bercandain ini konteksnya sedekah. Soal dia mau milih atau enggak kan itu urusan dia. Tapi kita sedekah dulu. Makanya Mas Romi kan mungkin juga konteksnya begitu kali ya, mungkin ya. Tapi coba ntar di cross check itu lagi. Itu kan beda lagi. Itu namanya helah, itu namanya. Itu bergeser dari kita mencoba melakukan transaksi menggunakan menggunakan niat yang berbeda gitu. Jadi tergantung. Pantesan akurasinya rendah 30% nih ya. Karena sedekah. Sedekah syukur-syukur lu sadar. Bukan. Jadi apa namanya? Mungkin begitu ya. Tapi sekali lagi kalau konteksnya itu memang diniatkan untuk nyuap dan mengarahkan pilihan gitu. mengarahkan pilihan, ya itu salah gitu. Tapi kalau makanya tadi gue bilang tergantung niat orang ya. Apa konteksnya ini jangan sedekah atau konteksnya apa namanya? Berbagi hadiah gitu. Ini masih ada ruang alhamdulillah. Habis dikasih duit, habis itu digalang. Nah, itu pasti money politik tuh kan. Iya kan? Lu udah gua kasih duit, ayo kumpul. Jangan lupa gitu-gitu. Gimana? Money politik itu gimana? Ada beberapa apa namanya? Tokoh-tokoh yang juga masuk mencoba untuk menunjukkan identitas mereka di ranah gereja. Kami para pendeta menyampaikan hal itu ya. Batasannya cukup jelas ketika lalu siapapun di antara mereka yang hendak memberikan bantuan itu kami definisikan ulang sehingga tidak lalu tercitrakan bahwa ini dalam kepentingan itu ya. misalnya Ya maksudnya supaya lalu tidak terlihat dengan warnanya begitu ya, dengan simbolnya. Kami tidak menolak, tapi kami tidak berikan panggung atau ruang untuk lalu mereka bisa tercapture oleh jemaat sedang framing jemaat untuk lalu bisa memilih mereka begitu ya. Tapi hukumnya boleh-boleh aja lah ya. Apa tuh? Hukumnya boleh-boleh aja ya. Ya, gue setuju dengan Gus Romsi tadi. Sebenarnya kita perlu cross check lagi dulu motivasi dari mereka yang datang untuk sangat bergantung pada motivasi. Iya. Karena kita tidak bisa menutup diri ketika ada tokoh tertentu yang datang membangun silaturahmi gitu, menunjukkan niatan mereka untuk mensupport atau membantu. Tergantung will. Iya. Sama apa yang ngedrive dia. Syukur-syukur kan semuanya niat kan, kayak mens rea. Iya. Tinggal bordernya yang lalu nanti kita bicarakan begitu ya. Kalau tidak saya pikir jemaat juga cukup selektif dan sensitif ketika lalu gereja terlalu menunjukkan konsentrasinya atau kecenderungannya terhadap. Tapi ada yang menarik nih, pendeta sama lu juga ya, barangkali lu udah ngebayangin. Kalau di politik kan kita suka ada riset nih. Dari 9 sembako yang paling populer nih, mana yang paling lu butuhin? Kalau riset itu keluar dari lembaga survei, itu kan politisi akan ngasih itu kan. Iya. Misalnya ternyata di sini paling banyak minyaknya, kita kasih minyak di situ. Ternyata di daerah ini butuhnya berasnya, kita kasih beras di situ. Nah, dalam topik keagamaan ada nggak ya riset itu ya, Pak Peter? Misalnya gini, untuk bisa meraih suara Protestan misalnya ya, apa password paling banyak? Oke. Misalnya apakah
janji surga misalnya karena ini bagian dari ibadah perjuangan atau janji sertifikat gereja misalnya Iya. atau janji kemudahan pernikahan gitu. Iya. Asik nih. Atau sarung kalau kalau situ. Kak, ini buat gua, anggaplah gua spekulasi, kalaupun hal apa yang akan mendrive umat Kristiani katakanlah untuk bisa cenderung, gua pikir tentang akses dan jaminan beribadah, nggak ada yang lain. Jadi ketika lalu ada tokoh tertentu yang berani untuk memberikan jaminan, mereka menunjukkan keberpihakannya terhadap legal standing terhadap pembangunan rumah ibadah gitu. Saya pikir ini akan berimplikasi besar terhadap jemaat gitu ya. Kenyamanan ini. Iya, karena ya gue pikir kita semua tahu bahwa isu-isu tentang pendirian rumah ibadah ini masih menjadi keprihatinan di banyak daerah atau gereja-gereja tertentu yang sampai sekarang masih punya keterbatasan akses gitu ya untuk bisa mendirikan rumah ibadah mereka. Jadi gue setuju banget itu Gus pertanyaannya. Kalaupun ada ya gue pikir tentang bagaimana tokoh tertentu yang bisa memberikan jaminan tentang pendirian rumah ibadah. Nomor 2-nya apa? Nomor 2. Nomor 2 ya. Kayaknya nggak ada yang signifikan nomor 2 deh. Ini spekulatif kan dia belum ada riset. Kayaknya nomor 1 dan kayaknya paling signifikan itu deh Gus. Nah, pertanyaan kedua nih. Iya. Mitos politik kedua. ya. Mitos politik kedua. Dinasti politik itu gimana sih? Dalam Islam ada nama Kristen. Dalam Islam. Nyaho lo. Mana? Gus, Gus Romsi lah. sebagai bagian dari dinasti pesantren. Iya. Iya ya, kiai melahirkan kiai gitu ya. Kiai melahirkan Gus. Padahal passionnya belum tentu itu Iya, kan. iya. Tapi gua kecil ditanya sama orang tua. Romsi dipanggil kan. Ditanya, "Madza takhdumuna min ba'di?" gitu kata Abuya, kadang-kadang pakai bahasa Arab kalau sama saya. "Kamu mau mengabdikan diri di mana setelah Abuya nanti enggak ada?" Kemudian jawaban yang diharapkan oleh Abuya itu jawabannya adalah nakhdumu khidmataka wa khidmata abaika gitu. Saya akan mengabdi sebagaimana engkau mengabdi, sebagaimana kakek mengabdi, sebagaimana kakek dari kakek mengabdi, yaitu di jalur pendidikan. Jadi fit ta'lim wa ta'allum. Belajar dan mengajar. Jadi selama gue konsisten belajar dan mengajar, itu gue berkhidmah di sana dan itu yang gue yakini jalan menuju Tuhan. Nah, Abuya gue menanyakan itu ke gue. Waktu gue kecil. Ya itu berkali-kali pertanyaan itu. Sampai baru tenang setelah jawabannya itu. Itu juga akan gue lakukan ke anak gue. Jadi Abuya itu punya komitmen. Anaknya ada yang jadi dokter. Sorenya tetap harus ngajar ngaji. Anaknya ada yang jadi dosen di mana ngajar ya gitu ya. Tapi tetap harus ngajar gitu. Jadi ngajar itu adalah khidmah itu gitu. Jadi DNA-nya memang ngajar ya. DNA-nya kebetulan begitu. Nah, ini lagi ngomongin dinasti politik ya. Lu jangan, gue tau lu sambil mikir nih kan cara legitimasi kan gimana? Pertama begini, Rasulullah wafat itu tidak menghadirkan satupun sistem pemilihan apapun. Karena 4 khalifah pasca Rasulullah itu dipilih dengan cara berbeda-beda. Abu Bakar dipilih dibaiat sama Umar, kemudian Umar dibaiat oleh Abu Bakar, kemudian Umar bikin namanya Ahlul Halli wal Aqdi, bikin tim sejumlah orang yang kemudian memutuskan siapa di antara mereka yang menjadi pemimpin. Artinya bahkan pasca Rasulullah itu ada beberapa aturan main yang beda-beda gitu. Lalu kemudian sampai ke dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah yang itu kemudian jadi dinasti kan ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah politik dinasti dalam Islam, sekali lagi saya rasa tidak ada warisan pemilihan pemimpin. Yang ada value-nya, pemimpin harus ini, pemimpin harus itu ada semua lengkap lah di misalnya pemimpin harus memahami maqasidus syariah misalnya gitu ya, dasar-dasar penerapan syariat, kenapa syariat ini harus dilakukan, kenapa itu tidak dilakukan. Pemimpin harus memahami batasan-batasan yang Allah udah bikin gitu. Itu ada kompetensinya ya. Soal kompetensinya, soal bagaimana pemilihannya, tata caranya dan sebagainya. Dan dari mana ini barang, kalau masih kompeten nggak ada soal gitu. Iya, misalnya kita ada kewajiban untuk menaati Allah, Rasul dan ulil amri atau pemimpin. Itu kan populer banget tuh. 3 yang paling ditaati, Allah, Rasul dan Watiullah, watiur Rasul, wa ulil amri minkum. Tahu nggak lu, Bud?
Ya, wah, Budi pernah dengar itu. Nah, Sul dan tapi kemudian ada la ta'ata li maksiatillah. Tidak boleh taat maksiat. kepada maksiat sesuatu yang mungkin Gua tahu maksiat tuh. itu adalah maksiatillah itu termasuk zolim terhadap rakyat, pemimpin yang tidak baik kepada manusia lainnya dan sebagainya. Jadi bukan maksiat itu dalam artian mabuk-mabukan doang, bukan itu Berarti doang. gue bisa dong ngatain orang yang korupsi karena bansos Oh, gitu. iya. Maksiat kamu gitu. Ya, bisa. tuh? Oh, Bisa ditafsirkan situ gitu. Bisa ke situ. Maksiatnya dulu. Jadi Korupsi karena apalagi jangan itu doang. korupsi karena pengadaan alutsista. Maksiat kamu. Gitu apalagi. Korupsi karena markup anggaran. Maksiat kamu itu bisa tuh ya. Tidak, lengkap. bisa lengkap jangan Cuma satu. contoh. Contoh. Bansius Anda. Emang bansos siapa? Iya, jadi jadi kan sih ada wartawan nggak sekali lagi baca? ada batasan kan. Jadi ada perintah untuk taat pada pemimpin, tapi ada batasan. Misalnya kalau pemimpin itu bermaksiat sama Allah, melewati batas-batas, melakukan tindakan-tindakan yang zalim dan sebagainya, sudah tidak ada lagi ketaatan di sana. Artinya yang ada itu. Tapi kalau soal konsep keterpilihan dan sebagainya, Jadi ya. Wallahu alam. Nah, itu yang yang dilengkapin sama ini ya, konsep-konsep demokrasi ya. Nah, kalau pendeta gimana? Politik dinasti gimana sih ininya? Pandangannya di Kristen. Gue setuju poinnya Gus Romsi tadi kalau bicara soal kepemimpinan. Ini kayaknya lebih baik setuju Iya, iya. Kristen sama Islam Kita nih. memang tidak dalam kita karena kapasitas agama untuk beradu. samawi. Oh gitu. Ajak Bahai dulu mungkin. Kalau samawi ini kita Iya. Samawi singkatannya apa ya, Gus? Beda. Kayaknya lu harus Beda. analisis. Ya, lanjut Pak Pendeta. Ya, maksudnya kehadiran pemimpin itu dalam konteks tanggung jawab. Memang mereka kalau dalam apa namanya teks Alkitab memang mereka dipanggil untuk berpihak kepada kaum rentan, orang-orang kecil, orang-orang terpinggirkan gitu. Menjadi pemimpin adalah memberikan apa namanya cover buat mereka, memproteksi mereka begitu ya. Dan banyak teks yang ditulis dalam Alkitab soal apa namanya identifikasi tentang pemimpin yang baik menurut Tuhan. Politik dinasti gue kayak ngomongnya bukan kapasitas gue sama Gus Romsi, tapi Enggak di agama. Iya, Di iya, agama ini ada jamaah nanya sama Pak Pendeta. Iya, Pak iya. Pendeta, kalau saya di bupati, anak saya mau maju pilkada, iya. istrinya juga gitu, itu boleh nggak gitu, misalnya gitu nanya, boleh nggak Pak Pendeta hukumnya? Nah, Pendeta iya. kan nggak mungkin nggak punya jawaban kan. Ya kayak Abdul Somad dapat kertas itu loh, dibacain lah sama dia kan. Iya. Nah, ini gitu sistemnya. Tapi kalaupun ada indikator soal kapabilitas, soal kompetensi, gue pikir hampir semua orang pun sepakat ya bahwa lalu ada politik etika yang mungkin jadi salah satu apa namanya border masyarakat melihat politik dinasti itu jadi sesuatu yang karena momentumnya kan terlalu berturut-turut ya dari Bud gitu ya. PSI Kagak, ini gak ada hubungan sama itu. Ini aja. mancing gua ke situ kan. Enggak. Gua akan punya mitos yang lain juga Oke. yang ada hubungannya. Mitos lain lagi Iya, nih. Iya ada. Kita mau paling- jawab mitos-mitos dalam politik. iya. Politik dinasti boleh apa Dari enggak? perspektif agama. Iya, misalnya. Paling itu yang tadi Kan gua kalau bilang. kata Buya Syafi'i. gue boleh keluar dulu kan? Enggak. Anda jangan Iya. curigation ini Pak Pendeta. Paling itu Bud. Kalau kata Buya Syafi'i menurut apa? gua. Kalau kata Buya Syafi'i kan politik memecah belah, dakwah lah yang menyatukan. Iya. Nah, sama Ya, mitos. paling kalaupun ada indikasi di mana gereja memberikan apa namanya second opinion buat masyarakat adalah tentang bagaimana lalu value pemimpin ini bisa menghadirkan keberpihakan terhadap masyarakat gitu, orang-orang yang terpinggirkan. Artinya terkecilkan. tidak ada larangan secara etika, moral, saya pikir tidak ada keagamaan teks bahwa yang anak langsung. gua nggak boleh Ya, maju ya. kalau gua bupati gitu misalnya. Tidak ada, gue pikir teks yang langsung menegaskan dan straight berbicara tentang itu. Kayaknya nggak ada di agama samawi Iya. nggak ada. Nah, yaudah, mungkin agamanya ada. Yang ketiga, mitos ketiga. Lu dong, kok gua terus. Gua. Kan dalam Panjang. kompetisi politik itu kan tidak hanya saya bisa ini, saya akan melakukan ini, saya ini paten tentang ini. Tapi kan kadang-kadang gitu, Romzi jangan dipilih. Hancur dia nggak pernah sholat, mandi pun sebentar,
makan banyak, ini bayar makan Black 3, campaign. iya makan 5 bayar 3, nah gitu-gitu. Kadang-kadang tidak hanya mengungkapkan kebaikan kita, tapi juga kejelekan lawan kompetisi kita. Black Nah, campaign, black campaign. bisa black campaign, bisa negatif campaign, tapi kita ungkapin lah Iya, black campaign, kejelekan. negatif campaign ini gimana? Gimana, Pak Pendeta? Hukumnya Eh, dalam agama. Dalam agama. ya saya pikir tidak dibenarkan ya motif untuk merendahkan atau menjatuhkan orang lain dengan kepentingan tertentu ya. Saya pikir tidak ada ruang lah untuk hal-hal seperti itu gitu ya. Soalnya sekali lagi jemaat saya pikir cukup mumpuni untuk menilai atau melihat kepentingan-kepentingan tertentu yang disampaikan untuk lalu merendahkan bahkan mengkerdilkan kapasitas orang lain gitu. Jadi menurut gua sih ruang-ruang untuk black campaign sekarang sudah tidak akan signifikan mempengaruhi masyarakat. Setidaknya kalau misalkan gua pikir jemaat cukup punya proteksi soal hal-hal yang seperti itu. Jadi boleh tapi jangan gitu ya. Jangan apa boleh? Ya tidak dibenarkan melakukan itu menurut gua. Bahwa lalu tidak boleh, kita tidak bisa membatasi orang untuk melakukan seperti itu ya. Gue pikir. Tapi tidak dibenarkan saya pikir hal-hal tentang black campaign itu. Sama lah, normatif banget itu pertanyaan lu. Ya, lu mau nggak cari mitos asik apaan sih? Lu pertanyaannya cari dia. yang lain lah. Enggak, ini mitos-mitos Mitos yang di dimunculkan sama Gabut, dia Gus. nih ya. lo enggak, kadang-kadang gini kan, gue paling paten, kadang-kadang kita boleh nggak jelek-jelekin atau Ya. mengungkap kejelekan dari lawan politik kita, itu hukumnya gimana? Gak boleh, Kalau kalau menjelek-jelekan nggak kalau boleh. kata Roger Stone boleh. Ada rumusnya, konsultannya Donald Trump. Nah, ini lu, nah, Itu dalam politik ya. ya atau batasannya apalah kalau di agama? Mengkritisi itu dan Kemarin ada ini keren banget tuh. Ada Baksul Masail soal ulama dan umaro. Jadi kan sekarang banyak ulama yang kemudian bergeser jadi umaro. Anggaplah wakil presiden Republik Indonesia kan, itu kan ulama. Kemudian tapi dia juga umaro. Ada pembahasan khusus di NU positioning ulama dan umaro. Kita kan tidak mendebat ulama dalam tradisi agama kan. Kita tidak mendebat pendeta karena pendeta mencoba interpretasi sesuai dengan pengetahuan yang dia punya soal teks-teks keagamaan gitu ya. Tapi kemudian dalam konteks Kiai Ma'ruf Amin, hasil Baksul Masail dan itu juga risetnya para kiai berdasarkan literatur klasik. Maka posisi Kiai Ma'ruf Amin itu posisinya sebagai umaronya didahulukan daripada ulamanya. Jadi kritik terhadap Kiai Ma'ruf Amin terhadap wakil presiden itu tetap harus dilakukan meskipun Kiai Ma'ruf adalah seorang ulama. Jadi kita bisa menghilangkan dulu identitas ulamanya untuk memposisikannya sebagai umaro dan kemudian dikritik. Dalam konteks kritik itu oke. Tapi dalam konteks black campaign nggak bisa. Delegitimasi pemimpin yang sah saja tidak boleh dalam Islam. Kalau sudah ada satu pemimpin yang dibaiat, tidak boleh ada baiat berikutnya. Dan biasanya kalau ada hal yang dilarang begitu, maka hal-hal yang mendekati ke sana juga nggak boleh, termasuk proses delegitimasi kepemimpinan yang sah gitu ya. Misalnya black campaign kepemimpinan yang sah dan sebagainya. Bukan dalam ranah kritik ya. Kalau kritik tentu saja oke, tapi delegitimasi kan banyak upaya-upaya melakukan itu. Nah, itu nggak boleh dilakukan juga. Oke, kalau misalnya tuduhan ini pelanggar HAM, ini nggak becus memimpin gitu, itu masih oke lah. Ya itu Atau bukan, menurutku itu bukan black campaign. Itu apalagi kalau misalnya mengeluarkan hasil riset soal apa gitu, itu kan tidak masuk ke black campaign. Yang black campaign tuh bentuknya kan malinformasi kan. Ada informasi yang mungkin benar, tapi memang dikeluarkan untuk menjatuhkan seseorang, untuk merugikan seseorang. Ini bukan kayak hoax yang fabricated news kan. Ini kan mungkin real news. Misalnya saya tahu Budi punya beberapa permasalahan, terus kemudian saya munculkan permasalahan itu ke ruang publik, sesuatu yang sebenarnya rahasia, kita munculkan aib Budi keluar. Kalau itu maksudnya adalah mengeluarkan aib, ya tentu saja itu jadi nggak boleh juga dalam agama. Mensrea lagi ya. Oke. Gue nih nanya nih, Dit. Lanjut. Pak Pendeta, gimana menurut Pak Pendeta di Kristen petugas partai itu boleh nggak sih? Gak ada teksnya. Gak ada teksnya. Sejarah aja, pendeta sejarah. Kalau nggak ada teks tuh paling gampang dikiaskan sama sejarah. Nama ya. Gue
Gue sulit cari asosiasi dengan petugas partai. Inilah gunanya kita bertanya kepada pemuka agama ini kan. Soalnya ada yang bilang Soalnya kalau Iya, lu iya, khotbah iya, kan iya. orang nggak ada kesempatan nanya, iya. Soalnya ada yang menghujat orang petugas partai. Ada yang bilang petugas partai itu ya kayak ini petugas. Wong selama ini dianggap partai nggak ada tugas, sekarang ada petugasnya, lu marah gitu-gitu kan. Ya bener yang mana nih Pak Pendeta? Gimana Mang itu? Gimana nih? Jadi kalau di sini Iya, pertanyaannya iya, iya. apa dijawab, Gua ngerti, Gus. dijawab aja yang penting gak sesuai sama daripada kita yang kejebak. Iya, iya. Gue ngerti modusnya Budi Amar. Gue ada cerita nih soal petugas partai dalam Islam. Memang Islam selalu membantu yang kesusahan ya. Memang Tapi Islam yang sebelah sini. mengayomi ya. Kalau ada Gue duluan bang, ntar abang. Gue nggak tahu ini konteksnya adalah petugas partai atau petugas pemerintah. Tapi kira-kira ini ya. Jadi ceritanya Umar bin Khattab itu mengangkat Ibnu Mas'ud untuk jadi gubernur di salah satu, kalau nggak salah Mesir, kalau nggak salah ya. Nanti kita cek lagi, lupa saya. Tiba-tiba Ibnu Mas'ud itu datang kembali ke Umar. Umar lihat Ibnu Mas'ud pakai ini, sahabat yang ditugaskan jadi gubernur ini pakai cincin yang waktu berangkat nggak dipakai, nggak ada. Loh ini tadinya nggak ada waktu kamu berangkat saya tugaskan, kok sekarang ada? Kemudian Ibnu Mas'ud menjelaskan apa nggak ada, copot, balikin ke Baitul Mal. Itu dalam konteks petugas partai ya. Artinya kalau posisi ini digunakan memang untuk proses memastikan semua bekerja dengan baik, berjalan dengan baik, sesuai dengan value yang dan ideologi yang dipegang oleh pemimpin, yang menurutku sah-sah saja dan itu bagus sih. Ya menurut Anda. Anggap misalkan gua ambil contoh. Nah, gitu paling aman tuh gitu Pak Pendeta. Di sini cara tiki-takanya. kenapa ente yang ngajarin Pak Pendeta? Nggak, soalnya dia ragu. Romzi kasih contoh Pak Pendeta akhirnya boleh begitu. Nah, itu maksudnya Romzi Kenapa tadi. lu yang menghakimi Pak Pendeta? Kita tuh tahu modus mereka, Gus, soalnya. Basi soalnya. Konteksnya mungkin begini. Paulus dalam kapasitasnya mendampingi Timotius ketika itu, karena dia masih sangat muda memulai aktivitas pelayanan. Dalam teks-teks sebelum Paulus menyampaikan teks pastoral kepada Timotius, memang beberapa kali Timotius tuh menunjukkan kelemahan, keterbatasan dia sebagai seorang muda yang baru menjalankan panggilan untuk menyampaikan kabar tentang Kristus begitu ya. Di teks-teks itu Paulus, karena itu namanya teks pastoral, Paulus memberikan penguatan kepada Timotius karena memang berkali-kali Timotius menunjukkan kelelahan dia sebagai seorang muda binaan Paulus ini karena pressure yang dia luar biasa dapatkan dalam konteks ketika itu. Maka dalam tulisan-tulisan pastoral Paulus kepada Timotius, Paulus tetap mengingatkan, lu tetap kuat, lu tetap yakin bahwa Tuhan memperlengkapi lu dalam tugas tanggung jawab ini. Maka ketakutan yang secara manusiawi dialami oleh Timotius dalam tanggung jawab tadi direduksi oleh Paulus untuk tetap percaya bahwa Tuhan menguatkan. Maksudnya adalah acap kali tanggung jawab itu memang tanggung jawab Timotius dalam hal ini tereduksi karena segala ketakutan dengan segala bebannya, tetapi fokus maju, tetap yakin gitu ya dengan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan dan pilih dalam hal ini kepada Timotius, bahwa Timotius sendiri yang akan menjalankan. Jadi ada sisi yang memang secara manusiawi diekspresikan oleh Timotius betapa dia takut begitu ya. Tetapi sisi penguatan dari Paulusnya adalah tetap jalan, tetap yakin bahwa Tuhan sendiri yang menguatkan lu gitu. Jadi petugas Tuhan apa nyaru dia langsung. Tapi kan itu. Atau coba kalau konteks Indonesia Timotius yang mana, Paulus yang mana? Seru-seru. Jangan-jangan beda pendapat dari Paulus sama Timotius. Iya. Ini menyambung dari beda pendapat Timotius dan Paulus ini, Bos. Kesetiaan dan balas budi politik dalam agama itu gimana? Gimana kita? Kesetiaan, bicara kesetiaan, utang budi politik lah. dan utang budi politik itu gimana? Ada nggak sih? Ada sih hukumnya. Inilah ya, kita kalau nggak di frame ini Gus, kita dijebak-jebak. Iya, kesetiaan gimana sih kita melihat kesetiaan gitu?
Lu dalam kesetiaan politik lah. ya lu hari ini sama ini. Kan biasanya pengkhianatan politik. Nah, ini Daripada gua tanya pengkhianatan politik kan mending kesetiaan politik. negativitas Sebaliknya, kan kalau pengkhianatan kan itu pasti ada yang nggak boleh berkhianat. Nah, itu udah jelas. Udah tahu gua Terlalu jawaban gampang ini ya kan. Ya, kita kasih. kesetiaan politik coba. Nah, Pada Gimana, apa sih kesetiaan politik? ya Pak itu? Pendeta gimana kesetiaan? Nih, gimana? Cerita Yudas juga Kalau boleh kesetiaan cerita itu kalau kesetiaan itu dimaknai sebagai loyalitas kepada pimpinan, ya itu penting kan. Itu kan masuk ke ketaatan terhadap pemimpin. Tapi kalau maksudnya tadi loyalitas hasil dari budi yang dilakukan oleh orang lain, yaitu bisa jadi adalah balas budi, sesuatu yang baik juga. Kalau ada orang lain ngasih kebaikan, kita kebaikan juga. Apalagi orang lain ngasih kejahatan aja kita balas dengan kebaikan, apalagi itu. Apa batasnya? Normatif Sampai banget mana lah orang jawabannya boleh kan. halal melakukan pengkhianatan politik itu di mana? Coba. Sampai kepada orang yang dia loyal tadinya sebelumnya itu melakukan maksiat kepada Tuhan, baru kita tinggalkan, nggak ada lagi ketaatan. Maksiat itu dalam konteks politik bisa korupsi, Bisa korupsi, bisa apa gitu semua. ya. Oh, Pendeta. Barusan Budi yang udah jawab loh. Apa? Lu tadi nyebut apa? Apa? Yudas udah. Oh, iya. Udah. Iya. Coba Coba cerita Yudas dulu. tuh. Iya. Yudas kan nggak boleh tuh. Iya, Maksudnya contoh yang nggak baik lah ya kalau Yudas kan. Iya, itu udah itu ya, hitam Kapan putih. sih pengkhianatan yang adil tuh bisa dilakukan gitu? Iya. Iya kan? Pengkhianatannya Ya, pengkhianatan yang religius ya. pengkhianatan yang rohani ya. Iya. Ya. Iya. Gua kayaknya Atau nggak misalnya gini. Pengkhianatan yang di bawah kasih Tuhan lah gitu. Iya, iya. Ya, kesetiaan dan pengkhianatan ini gimana batas-batasnya dalam di konteks politik ya? Dalam Muka Pak Pendeta. ya. Ini menjawab kan orang butuh rujukan nih Pak Pendeta. Ya kalau rujukan ke sosiologi, ya kan itu tanya Ari Putra, ya kan? Sospol dia. Iya, kalau agama masa nanya Ari Putra, liar Kalau semua. jamaah kan agak ragu juga nanya Pak Pendeta yang begini-begini. Iya, kami wakilkan, kami wakilkan, ya kan. Misalnya lu udah di gereja di sini, udah anak lu terus, lu pindah ke gereja sebelah lu, berkhianat lu. Ah, misalnya gitu, kan nggak gitu kan dalam konteks salah gue. Bisa, itu dia. Ya udah dalam politik gimana? Atau Dalam misalnya, iya, kutu loncat politik gitu misalnya. Gue kayaknya nggak nemu preferensi deh kutu loca politik. Lu tuh pendeta apa bukan siswa nggak ada preferensi ya? Gue nggak nemu preferensinya Kalau kayak ya gitu. Judas Tapi gua rasa ini ya, Bang Peter ini sebagai pendeta Protestan kan, Protestan. sangat ini ya, sangat mencari teks. Iya. Enggak Dia juga bro. enggak. Gue di total politik doang ditarik-tarik sama muka. dia aman. Iya. Mau cari aman dengan gua nggak ada referensi ya kan. Iya, iya, bisa itu kesetiaan, pengkhianatan, dan itu batas-batasnya gimana sih? Kalau Ya sama dengan ini ya menurut gue poinnya lebih enak normatif mimpin ya. doa tadi pas potong tumpeng ini Pak Pendeta ya. Apaan? Lancar tadi gue liat doa lu pas potong tumpeng ini. Lapar itu. Lanjut. Normatif lah menurut gua apa namanya? Pengkhianatan yang adil ini loh. Gua nggak nemu pengkhianatan yang Pengkhianatan dalam Ya kan kasih. perang aja kan ada justifikasinya kan. Iya. Oh, iya. Iya, iya. Just war in Islam gitu misalnya Iya, ada iya. penjelasannya gitu, perang yang adil gitu. Iya, misalnya Berarti gitu. pengkhianatan yang adil juga ada gitu loh. Konteks politik ya. Kapan orang boleh berkhianat? Iya. kapan orang boleh berkhianat? Iya. Iya. Atau jangan-jangan itu sebenarnya bukan berkhianat, emang pindah aja pragmatis gitu kan. Ya. Ada nggak Pak itu? Ya Kalau ada juga nggak apa-apa. Kalau dalam konteks Jangan dipaksa juga. kalau dalam konteks kekristenan Ya siapa tahu nih di agama gini nggak ada nemu. Jadi Iya, semua Gak jelas lu. baik semua. itu di sama Ari Gus. Ya dalam konteks kekristenan menurut gua memang apa namanya? batasan hidup sesuai dengan ajaran kasih itu yang jadi salah satu indikasi. Misalkan
dalam konteks normatif kehidupan seseorang sudah menjadi batu sandungan dalam segala aktivitasnya, tindakannya, kehidupan perangainya itu menjadi border gitu ya, bahwa kehidupannya seluruh aktivitasnya sudah tidak menjadi berkat lagi, sudah tidak mensejahterakan orang lagi. Itu jadi salah satu indikasi bahwa kehadirannya sudah menjadi sudah mengkhianati orang atau sudah menyakiti orang dan lain-lain. Gue udah tahu arahnya ke siapa. Apaan? Arahnya Budi ya? Nih, Iya. Pak Pendeta. Iya. Gue banyak nih. Lu- Pertanyaan kayak begini. Lu mau pengakuan dosa nih? Enggak, pertanyaan gue gak banyak nih yang Apaan? begini-begini. Mitos-mitos ini. Dalam Kristen penambahan masa jabatan tuh gimana, Bung? Iya. Di gereja gua 2 periode, Bro. 2 periode. Iya. Iya. Boleh Karena nggak setelah 2 periode dianggap imannya sudah menurun. orang boleh nggak tambah masa jabatan gitu? Iya. Ada gereja kalau misalkan bicara soal tanggung jawab tanggung jawab sebagai seorang pendeta, ada yang macam-macam memang, ada yang full seumur hidup. Hah? Kalau lu pernah dengar Gereja Kristen Jawa, GKJ, itu mereka full seumur hidup. Jadi dari mulai sekolah teologi selesai, ditahbiskan jadi pendeta sampai emeritusnya, sampai pensiun. Di beberapa gereja yang lain ada periodisasi. Di gereja gua GKP maksimal 2 periode harus switch lagi. Susu lu kembali jadi umat lagi gitu. Oh, kagak, maksudnya pindah Oh, di lokasi pelayanan. tempat itu begitu. Oh. Betul, pindah lokasi pelayanan. Kan kalau di politik kan dari di atas mimbar 2 periode balik lagi jadi jemaat kan. Ganti mimbarnya kan, balik lagi dengerin dia, ya kan? Jadi rakyat biasa kan? Status Atau cari gereja lain. Status kependetaannya di bawah mati, Bro, sampai mati. Ada penanggalan, ya case moral gitu ya, korupsi dan lain-lain. Perpanjangan Cabut masa. otoritasnya. Coba lu. Ya. Nih gue banyak nih stok ini nih. Apalagi Lanjut Ar? dulu. Apalagi Ar? Belum dijawab. Oh, iya. Belum sih nih. 3 periode perpanjangan masa jabatan coba. Kan nggak ada masalah kalau ini. Kalau kita kan udah ngasih tahu kan kalau di awal tadi kalau Nabi Muhammad tidak mewariskan sistem pemilihan kepemimpinan tertentu. Tergantung Ini kan nggak, Bu. kesepakatan. Ini bukan. Ya, entar dulu, tergantung kesepakatan. Kalau kemudian misalnya sudah Mati lu pendeta disepakati, lu. misalnya udah disepakati kan, bagaimana kesepakatan rakyatnya misalnya di Rusia kan, disepakati mereka bikin referendum kemudian memilih Putin lagi dan sebagainya, ya itu keputusan masyarakat dan itu sah-sah saja kalau masyarakat Indonesia melakukan itu, disepakati melakukan referendum juga. Ya. Itu sah-sah aja bagian dari proses itu karena Oke. ya sekali lagi tidak ada satu sistem baku yang pakem. Karena bahkan kepemimpinan pasca Rasulullah aja berturut-turut itu beda-beda semua tuh karakternya. Nah, nyambung nih. Amandemen konstitusi di Kristen gimana? Mau perpanjangan ini. Apalah Budi Adiputro. Amandemen konstitusi ini gimana nih? Kan pintu masuknya sebelum perpanjangan artinya amandemen. Sama dasar-dasar haluan bernegara ya. Amandemen. Ya, amandemen konstitusi itu kan kitab sucinya warga negara. Udah gabut mereka. Ya Ya kan kalau agama ada nggak amandemen kita? Abis ini gue yang nanya ya. Abis ini Enggak ada tugas Lu bikin gua. podcast sendiri ntar. Iya. Total Islam ntar gue ngundang lu ya. Total Islam loh. Iya ya ada. Nanti lu bikin Jangan juga. gitu dulu jawab dulu. Ya jangan lu kalau salah. Langsung amandemen konstitusi. Boleh nggak? Gimana hukumnya? Ada nggak? Eh, Dari perspektif Kristen. Kalau di gereja itu yang ada kami mengamandemen, ada sebutan ini. Kalau di gereja kami sebutannya tata gereja. Jadi seperti tanda kutip norma keduanya di gereja tersebut setelah Alkitab. Norma keduanya. Cocok. Di banyak gereja masing-masing punya normanya. Kami di gereja Kristus Pasundan ada tata gerejanya. Jadi semua ketentuan, semua hal dalam aktivitas gerejawi begitu ya. Itu yang bisa diamandemen. Itu pun melalui persidangan gitu ya. Itu. Iya. Oh, melalui persidangan. Ya, 5 tahunan. Itu pun Artinya- atas usulan ketika memang dalam konteks pelaksanaannya ada hal-hal yang perlu diperbaharui dan lain-lain. Berarti boleh ya. Ya artinya Yes. selama ada Dimungkinkan, kesepakatan. sangat dimungkinkan. Iya. Tidak ada masalah.
Ya, jadi maksudnya kan ada selama ada yang bilang ini kan baku harus kita lestarikan sampai kapanpun misalnya gitu kan. Gimana Gus? Amandemen konstitusi itu gimana? Oke lah kan tergantung kesepakatan aja. Iya ya. Apa ayat-ayatnya Benar apa? itu. Lu mau nyari apa lagi Budi? Ayat Apalagi? ayat nggak ada ayat. Contoh aja waktu Nabi bikin negara Madinah kan, waktu masyarakat Madinah tuh dibuat secara konstitusinya kan, ada beberapa perubahan misalnya seperti Muslim yang sudah membayar zakat, kemudian tidak perlu membayar pajak kepada negara gitu-gitu kan, Oke. itu kan amandemen konstitusi. Oke. Udah banyak gue cerita kalau itu. Ayo. Mantap ya. Perbaikan revisi. Udah cukup. Coba gue tanya dulu lah. Perbaikan atau revisi apa namanya teks Alkitab itu terjadi. Ya, itu. Nah, itu coba lu next. 1974 terjemahan Alkitab baru pertama. Sebelum itu ada beberapa editan, terus baru direvisi lagi sekarang 2023 setelah 50 tahunan lah ya. Tapi tidak merubah substansi signifikan, hanya perubahan-perubahan kata yang memang penyesuaian konteks sekarang lalu. Jadi per tahun ini kalau gua nggak salah ya, Lembaga Alkitab Indonesia mengeluarkan terjemahan baru 2 untuk apa namanya? Karena banyak kata-kata yang memang sudah tidak relevan ya. Sudah tidak relevan. Berarti interpretasi kalau itu ya? Iya, ada interpretasinya, tapi memang ada kata-kata yang memang sudah tidak digunakan lagi begitu. Ya, Yang 1974 kok. Jadi itu boleh ya. Iya, dimungkinkan. Kan ada yang itu sangat sakral jadi harus Tidak. Nah, ini juga konsep perdebatan terkini nih. mantap. Mantap. Apa tuh? Dui kewarganegaraan gimana Dita? Mau kemana Ari? Ari Putra. Gua ini jujur kami nggak bersepakat apa-apa ya. Jadi apa Dari yang awal mereka memang tidak ada sepakat soal pertemuan hari ini. Oke. Ada lagi tuh. Tiket war gimana tiket war? Jangan semua politik aja, Bos. Apa lu duit keluarga politik juga. Benar. Ya kan boleh nggak dui kewarganegaraan? Iya. Nasionalisme itu penting nggak sih? Ya kayak apa sih? Oke. Kalau dalam tradisi kekristenan kami memaknai itu. Ri. Gua lupa sebutannya. Kami memaknai bahwa kami adalah warga kerajaan Allah dan kami adalah warga negara Indonesia. Gue lupa ininya. Panggilan untuk menjadi warga negara sekaligus juga warga kerajaan Allah untuk berjalan beriringan. Panggilan untuk menjadi seorang pengikut Tuhan yang benar itu harus linear dengan panggilan sebagai seorang warga jemaat di konteks kehidupan mereka. Itu harus berjalan beriringan. Mantap. Duit Nah, keluarga. pendeta, Ini kejauhan ya gue. kalau di Islam nih ya, khususnya di kultur NU kan hubul watul minal iman tuh. Berjuang mempertahankan kemerdekaan itu kan syahid masuk surga. Nah, itu di Kristen gimana tuh? Oke, konsep keselamatan berarti ya. Mantap. Sudahlah, akhirnya percakapan. Jangan terus. Gua ada pertanyaan kunci. Enggak, gua ada pertanyaan kunci Jadi satu. kasar soalnya. Gua ada pertanyaan kunci satu. Ya. Mau jawab dulu enggak tuh? Kagak. Emang seriusan? Apaan? Serius. Apaan? Gimana? Orang-orang yang berjuang untuk tanah air oke. dalam tradisi NU ini kan hubul waton minal iman nih, berjuang nih, ada resolusi jihad kan, kemudian muncul perang 10 November itu kan, kalau mati syahid di jalan Allah masuk surga. Yes. Konsep keselamatan Kristiani itu anugerah, bro. Memang pemberian. Kalau gua boleh pakai kata tapi anugerah itu harus di-maintain, Om. Bukan lalu ya adalah anugerah karena gua memaknai Yesus Kristus, ya itu adalah anugerah keselamatan itu gitu ya. Tapi itu harus dikelola, bro. Kan tidak lalu gua mendapatkan anugerah keselamatan terus gua lalu ongkang kaki gitu. Tidak memaintain enggak. Tapi harus memaintain anugerah itu Kan kalau udah meninggal nggak perlu di-maintain. dengan hidup baik selama hidup, Om, maksudnya. Ini ada perdebatan iman Iya, kan? iya. Seru kan ini kan? Maksudnya Ketika kita menerima memaknai Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka keselamatan itu adalah bagian dari anugerah. Tapi itu harus dikelola, itu harus di-maintain untuk hidup sesuai dengan ajaran Tuhan yang dengan hukum kasih. Jadi bela negara itu jadi bela sama negara dengan bela nih. Tuhan enggak? Bela negara meninggal nih. Mm-mm. Nah, itu posisinya gimana tuh dia?
Ada nggak itu ada Ada keterkaitannya dengan keimanan dan iya, gua kalau membela ini nih negara, gua punya kredit besar nih di. Soal kredit tidak kredit, gua pikir nggak ada teks yang straight oke. berbicara tentang itu. Oh. Karena kredit itu yang menggerakkan orang untuk mau Tapi bergerak kalau kan. kalau ke apa value yang tadi gua sampaikan tentang kami memaknai Kristen sebagai warga kerajaan Allah dan warga negara, maka itu linear Om, bahwa panggilan untuk lalu mendedikasikan kehidupan kita untuk itu pun bisa dimaknai sebagai value gitu. Oke. Nah, terakhir nih. Tegak lurus lurah nih gimana? Kalau di Islam. Tegak lurus. Lurah. Kalau ini udah ini Ri. Hentikan saja percakapannya begini. Nih, itu yang penting tuh. Tegak lurus lurah. Lu Ya. lu tipu sebelah lah. Nah, siapa lurah? Tegak lurus. Atau jelas lu. tegak lurus. Ya mereka metafor soalnya bro bahasanya. Tegak lurus tuh gimana? Tegak lurus Umbang-umbang itu. pemimpin. Ada nggak? Ada hukumnya? Iya. Tegak lurus Ya pemimpin. kan itu kan belum tentu juga tegak lurus kan. Pada prakteknya dia kerja juga di belakang. Karena pertanyaan gua adalah ngumbang-ngumbang kayak gitu, ngumbang-ngumbang pemimpin gitu, ngumbang-ngumbang abang-abang ini gimana hukumnya kan? Bikin sur abang-abang kan? Paten abang. Kita tegak lurus abang lah. Sweet talks ya. Padahal kan kita belum tentu juga main juga kan. iya. Nah, gitu. Enggak, selalu lu Gimana, jawabnya Pak? mah. Umbang-umbang ini minta. Nggak jelas. Boleh nggak dalam Kristen ngumbang abang-abang? Siap abang. Tegak lurus. Perintah. Kalau dalam kaitannya ini ya menyampaikan hal-hal baik kepada orang lain, termasuk memuji dan sebagainya, menurut gue Ya. itu bagus sih. Itu bukan ngumbang-ngumbang. Iya. Bos lu Itu ada perbuatan ya. terpuji lah Budi itu kan. Iya. Ini enggak kok beneran ini nanya ini gua. Abang tambah top aja bang gitu kan. Total kali abang ini. Yang penting niatnya tulus bro ya. Ya mana ada tulus Pak Pendeta yang begini. Abang total kali ya bang. Oh jadi lu gak tulus selama ini? Kan Kalau gini. puji abang-abang, Nah, gini, pemerintah, abang total kali ya bang. Abang belum ngomong aja orang udah kita bilang total kan. Ya udah, kau total kan lah itu. kalau total kan tuh Dinda. Gimana Pak? Bro? Umbang-umbang dan Gimana? umbang-umbang dan tegak lurus pemimpin nih gimana kalau di politik, kalau di agama? Gua ini deh sama dengan Gus Romsi. Yang penting niatannya kalau memang tulus ya oke lah. Tapi kalau lip service Iya. itu lah Bud. Tapi ada tradisi bagus ya. Memang apa namanya? Madu Ada koro. sholawat namanya sholawat burdah. Itu dibacakan seseorang yang merindukan Nabi betul-betul pada saat bertemu dia membacakan sholawat burdah itu yang isinya adalah memuji Nabi gitu, ungkapan mencintai dan sebagainya gitu. Nabi Muhammad senyum aja, senang-senang gitu lah sama. Artinya kalau niatnya baik dan ini oke lah. Tapi kita nggak tahu ya umbang-umbangnya Budi ini. Nggak gue nanya soal Budi kamu mau nih buat melenting kan. nggak soal tegak lurus misalnya. Kayak waktu itu Bang Pacul bilang di rapat Komisi 3 kan. Ini perapasal saya gimana? Oh ya, Pacul, stop dulu Pacul. Oh siap. Nah tegak lurus kayak gitu. Apapun yang diperintah tuh kita jalankan aja. Nah, Itu bisa jadi tegak lurus ke ideologi ya kan? Kita nggak pernah tahu. Nah, hukumnya gimana? Misalnya dia menghadirkan sosok tegak lurus ketua umum sebuah partai karena representasi ideologi adanya di ketua umum misalnya gitu. Iya. Itu kan berarti dia tegak lurus sama Ya ideologinya. hukumnya di agama gimana? Harus gitukah atau bisa berdebat atau bisa nggak setuju atau bisa improvisasi dari arahan? Ya asal tidak Pemimpin. zolim kan udah jelasin Gus Romsi tadi. Kenapa jadi lu yang jawab? Enggak, gue ingat aja udah dijelasin. Mana nggak ada dia jelas tadi. Ya kita soal udah dengerin banyak. Mens rea. Amri minkum agar Asalkan tidak bermaksiat pada Ber- Tuhan. Ah, Ya, di udah dalamnya dijawab. kezaliman dan sebagainya. taat pada pemimpin asalkan tidak maksiat. Iya. Jadi tegak lurus abang itu asal nggak maksiat boleh. Oh kalau tebak Iya kan? Paten juga bang. Kasih dulu bang. Dinda, abang ganteng nggak pakai ini Dinda? Coba, Dinda, apa gimana abang lihat? Aduh umur abang menyusut.
Coba cerita umbang-umbang dalam Kristiani. Iya, Bang gimana? Puja-puji. Ya, lu kan juga sering dipuji kan sama ini lu kan. Jamaah lu kan. Gimana? Apa pendeta? Paten sekali Bapak Iya. pendeta. Pak pendeta, top kali. Kagak Itu lah. topinya England. Ya, coba Nggak dong. ada yang begitu-begitu. Iya. Hebat kali Pak Pendeta, itu tujuan kita ke England. Ya. Ya gitu-gitu. Kalau nunjukin bentuk kecintaan menurutku oke lah. Oh, Abang saya one day lu akan merasakan itu. Ada apa namanya? Murid gua gitu ya yang apa namanya? Merasa mendapatkan banyak ilmu dari gua gitu, terus tiba-tiba dia menuliskan satu syair dalam bahasa Arab yang itu dikhususkan menyebut nama gua, nama istri gua dan nama anak gua. Ini perempuan santriwati. Santriwati. Oh. Gak ada masalah soal itu. Berat. Tapi saya melakukan hal yang sama juga ke guru-guru saya. Artinya saya bikin juga syair-syair ini gimana? soal Apa itu. Isi syairnya apa santriwati kepada lu? Gila. Iya, soal terima kasih atas pengetahuan dan itu yang diberikan. Apa? Enggak ada terima kasih terima. Coba. Pakai Arab dah, pakai Ya Arab. kita nggak hafal. Oh gue bisa cek sih kalau. Santriwati bahasa Iya. sini. Gue paten. Kalau ini jamaati. Pesan-pesan terakhir buat menjelang pemilu ini nih gimana Pak Pendeta? Ini ada sekarang ada baru putusan MK, anak muda katanya masih bisa punya peluang ya kan, ada yang bilang ini mahkamah keluarga ini merusak demokrasi. Ini kita gimana pesan Pak Pendeta dan bagaimana sih membuat perspektif ini lebih clear gitu jelang terakhir ini? Apa ya? Keder gua. Banyol mulu dari tadi. Udah musik pendeta masuk forum gitu. Forum pada itu musik masuk forum iblis. Ini beyond expectation loh. Mulai dari syukuran, Aduh, ya kan? ini karena Forum iblis. lu ya, Luar biasa, padahal kayak total. iya, Lucifer. iya. Ke poin percakapan kita tadi di tengah. Kalau gua pribadi sih Dan di akhir gak ya? yang di akhir kita skip lah. Gua pribadi sih optimis bahwa apa namanya konstelasi 24 ini lebih kondusif begitu ya. Dan termasuk di dalamnya kami gereja pun apa namanya nggak berhenti untuk terus support jemaat, dorong jemaat, berikan value ke jemaat terhadap apa namanya tokoh-tokoh untuk mereka bisa apa namanya memberikan hak suara mereka, mendorong mereka untuk ikut ambil bagian karena dalam teks di Alkitab memang panggilan untuk mensejahterakan kota kemana Tuhan mengutus itu jadi salah satu panggilan. Itu lalu kenapa dalam doa syafaat di kami di ujung doa pasti harus dan wajib semuanya mendoakan pemerintah. Itu template bro. Semua doa sudah dipanjatkan A sampai Z, di ujung pasti kita akan selalu doakan pemerintah, pemimpin daerah sampai dengan pusat. Walaupun pemimpinnya muslim. Oh iyalah oke. memang selama ini Iya. ya kan. Jadi memang panggilan untuk mendoakan pemimpin itu wajib untuk kami gitu ya. Jadi ya kalau gua pribadi sih optimis 24 ini sangat-sangat kondusif. Apalagi ketokohan yang ada sekarang kalau gua pikir sih semuanya mumpuni lah. Itu aja lah Om Budi, Om Ari. Oke, thank you Pak Pendeta. Lu gak mau kasih Gus Romji, doa penutup? ya, kasih dulu. Penutup. Ya selamat merayakan apa sih? pemilu 2024. Akan ada banyak diskusi khususnya buat kelompok-kelompok keagamaan pasti. Tapi jangan sampai topik-topiknya terus menerus dikaitkan dengan identitas atau kedekatan seseorang dengan beberapa kelompok tertentu, tapi coba diskusinya jauh lebih besar, misalnya ngomongin soal kalau misalnya mau bawa-bawa agama, soal mana yang paling mungkin bisa memastikan misalnya fokusnya juga ke pengembangan kualitas keberagamaan masyarakat Indonesia gitu-gitu loh, bukan soal siapa yang paling dekat dengan kelompok mana dan seterusnya gitu. Dan harapannya juga sih mudah-mudahan Izin rumah ibadah gimana, ada pesan? mantap, aman. Itu baru keluar juga itu. Apa? Soal izin rumah ibadah. Apa? Dalam apa namanya Baksul Masail kemarin di Munas NU, selain yang tadi soal Umaro Ulama itu juga soal itu. Soal
pemerintah punya kewajiban untuk memastikan pembangunan rumah ibadah itu keluar. Itu ada teksnya semua full Iya, bahasa Arab, itu kita bisa nanti kita sampaikan pada saat acara Interfaith Youth Camp-nya Pak Pendeta Peter. Ya, Terima jadi- kasih undangannya. Mudah-mudahan lain kali lebih terkonsep pertanyaan-pertanyaan juga kita Iya, itu kasih tahu itu dulu ya. harapan narasumber ya. Jadi jangan pindah-pindahkan kegabutan kalian ke narasumber. Bud, really thank you ya. Gua Thank you, Pak apresiatif, Pendeta. senang banget Share. dapat kans untuk ada di tengah-tengah Ya, teman-teman sering-sering, Sosial Pak Publik. Pendeta. Amin, Terima kasih. sering-sering. Karena Sukses terus. Ya. Total. Ya karena politik kita akan penuh dengan maksiat kalau kata Romzi dengan penuh derivatif. Oke. Oke, sampai jumpa Kamsia. lagi. Dah.